Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Syafaratul Hikmah, NIM 2018-12176. Di sini saya akan menyampaikan mengenai akuntansi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu akuntansi. Akuntansi yaitu merupakan seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis ataupun perusahaan. Dan untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Kemudian, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi ini dimulai sejak manusia mengenal menghitung uang dan menggunakan pencatatan. Praktik akuntansi di Indonesia sendiri diterapkan pada tahun 1642. Tetapi, ada bukti yang jelas terdapat di Pembukuan Ampion Societet yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Lalu akuntansi di Indonesia terus mengalami perkembangan sejak Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Karena terjadi hal tersebut, banyak pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Merekalah yang akhirnya menerapkan sistem pembukuan di Indonesia. Kemudian, Indonesia juga diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Kemudian, untuk pendidikan akuntansi di dalam negeri mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Hal inilah yang membuat banyak perguruan tinggi lainnya juga mengikuti langkah dari Universitas Indonesia, baik itu kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Pada tahun 1954, Undang-Undang Nomor 34 dikeluarkan untuk mengatur pemberian gelar akuntan, dan pada tanggal 23 Desember 1957 didirikanlah organisasi yang menghimpun para akuntan di Indonesia, yang mana bernama Ikatan Akuntan Indonesia, atau lebih sering disebut dengan IAI. Organisasi ini mendirikan Seksi Akuntan Publik tahun 1978 dan Seksi Akuntan Pendidik tahun 1986. Sejak saat itulah teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Selanjutnya mengenai kerangka institusional dan legislatif. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan juga regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu Komersial Kode 1847. Undang-undang ini tidak mengatur spesifik pembukuan atau catatan yang bagaimana yang harus dibuat dan disimpan. Kemudian nomor 2, Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan. Peraturan pemerintah ini merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya menciptakan praktik bisnis yang transparan. Yang keempat, Undang-Undang Pasar nomor 8 tahun 1995. Undang-undang ini diantaranya mengatur penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan. Yang kelima yaitu Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1999
2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk akuntan publik guna melaksanakan audit pada bank tertentu baik secara periodik maupun setiap saat sesuai kebutuhan. Pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Pengungkapan laporan keuangan yaitu merupakan konsep, metode, dan media tentang bagaimana informasi laporan keuangan itu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Di Indonesia sendiri, pengungkapan diatur oleh berbagai lembaga. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia yaitu ada Bank Indonesia, yang kedua ada Departemen Keuangan, yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pajak, yang keempat ada Bapepam. Untuk Bank Indonesia yaitu sebagai pihak yang mengatur kebijakan moneter negara. Untuk Departemen Keuangan, departemen ini mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan dan laporan keuangan yang diperlukan untuk semua wajib pajak yang berbentuk badan usaha. Yang keempat yaitu Bapepam bertindak sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal Indonesia. Bapepam juga mengatur berbagai ketentuan pelaporan keuangan perusahaan yang sudah go public. Selanjutnya mengenai kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Peningkatan kualitas laporan keuangan itu merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal. Meskipun karakter pasarnya ditandai oleh masalah struktural seperti kapitalisasi pasar yang rendah, likuiditas yang rendah, pilihan investasi yang terbatas, dan masalah ekonomi dan politik seperti risiko politik dan ketidakpastian, regulasi pemerintah yang tidak menguntungkan, dan stabilitas makroekonomi, pelaporan keuangan ini tetap memainkan peranan penting dalam menarik investor asing. Perkembangan organisasi profesi akuntansi. Sampai dengan tahun 1950-an, di Indonesia sendiri belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Hampir semua akuntan memiliki kualifikasi profesional yang berasal dari Belanda. Maka munculnya Undang-Undang Nomor 34 1954 tentang pemakaian gelar akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Dan 45 tahun setelah pendirian, IAI berkembang menjadi organisasi profesi yang diakui keberadaannya di Indonesia dan berprofesi sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Struktur organisasi IAI. Dalam struktur organisasi IAI terdapat 4 kompartemen, yaitu yang pertama ada kompartemen akuntansi akademisi. Kompartemen ini bertugas memberikan saran tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi, serta juga berfungsi untuk menyiapkan ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kedua ada kompartemen akuntansi manajemen, yang mana bertugas untuk menyiapkan dan mengimplementasikan proposal tentang standar kompetensi akuntansi manajemen. Kompartemen ini juga bertugas untuk mengembangkan kualifikasi bagi akuntansi manajemen. Yang ketiga ada
Kompartemen Akuntansi Publik yang bertugas untuk mengatur perizinan kantor akuntansi publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, dan memberikan sanksi kepada akuntan publik. Yang keempat, ada Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Kompartemen ini bertugas mengeluarkan peraturan dalam bentuk exposure draft akuntansi sektor publik dan persyaratan pelaporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi merupakan metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda itu dapat dibandingkan dengan lebih mudah melalui kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Standar akuntansi keuangan di Indonesia cenderung dikembangkan dengan pendekatan principle based, bukannya as rule based standar. Penyusutan standar akuntansi di Indonesia. Penyusutan standar akuntansi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada model Amerika dengan sedikit modifikasi. Menurut aturan yang dibuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan, proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap berikut ini. Yang pertama ada issue identification, yang kedua preliminary consideration, yang ketiga preparation of accounting discussion paper, yang keempat preparation of exposure draft, yang kelima ada publication of exposure draft, yang keenam ada public hearing, yang ketujuh ada PSAK preparation, yang ke-8 ada approval and promulgation. Adopsi Internasional Financial Reporting Standard. Ikatan Akuntan Indonesia pada ulang tahunnya yang ke-51, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2008, mendeklarasikan rencana Indonesia Convergent terhadap IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi konvergen dengan IFRS akan ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012. Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal, meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penyusunan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.